Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang kualitas air dan perlakuan budidaya. Kualitas air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan. Kualitas air dalam budidaya perikanan penting guna meningkatkan produksi dan menunjang keberhasilan budidaya tersebut. Agar kualitas air tetap terjaga, diberikan perlakuan budidaya seperti yang pertama, sistem resirkulasi dengan menggunakan berbagai filter. Yang kedua, bioflok atau pemberian bakteri yang dapat memperbaiki kualitas air. Yang ketiga, sipon atau pengeluaran air yang berguna agar kualitas air tetap terjaga. Sistem budidaya resirkulasi adalah sistem budidaya ikan di mana air dalam kolam budidaya disirkulasi kembali melalui proses sedemikian rupa sehingga kotoran ikan, sisa pakan, dan senyawa serta gas beracun hasil efek samping dari kotoran ikan dapat dijebak dalam tangki pengendapan dan filtrasi. Resirkulasi pada dasarnya adalah teknologi pada budidaya perikanan atau organisme perairan dengan cara memanfaatkan kembali air yang telah digunakan dalam sistem produksi atau air bekas. Sistem ini didasarkan pada penggunaan filter, mekanik, dan biologis pada wadah terkontrol dan bisa diterapkan pada budidaya ikan, udang, kerang, dan lain sebagainya. Fungsi dari penggunaan sistem resirkulasi. Yang pertama, untuk meningkatkan, membersihkan, dan memperbaiki kualitas air. Yang kedua, untuk mendukung pertumbuhan organisme budidaya. Yang ketiga, untuk mengurangi kekeruhan atau turbiditas air. Yang keempat, dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya air dan lahan. Yang kelima, dapat mengontrol hama dan penyakit dengan cepat dan efektif. Sistem kerja resirkulasi ialah dimulai dari air hasil penggunaan dari wadah pemeliharaan, kemudian mengalir ke pipa pembuangan menuju wadah resirkulasi yang di dalamnya terdapat berbagai tingkatan filtrasi. Filtrasi pertama dengan kapas untuk menyaring partikel fisik, kemudian menuju filtrasi kedua berisi kapas, pecahan karang, dan pasir. Pada filtrasi tingkat kedua ini terjadi proses biofiltrasi dengan memanfaatkan pecahan karang dan pasir yang berfungsi untuk mempertahankan pH air. Filtrasi yang terakhir berisi biobal yang berfungsi sebagai tempat hidup bakteri yang berperan dalam proses pemecahan amoniak menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat yang tidak beracun. Kemudian air hasil filtrasi ini dialirkan kembali menuju wadah pemeliharaan. Teknologi bioflok atau BFT pada aquaculture didefinisikan sebagai teknik pengelolaan manajemen kualitas air yang berbasis kepada pemanfaatan dan pengendalian bakteri heterotrof yang terdapat dalam sistem budidaya tanpa pergantian air. Pada sistem BFT, kontrol terhadap nitrogen anorganik yang terdapat di dalam kolam didasarkan pada metabolisme karbon dan nitrogen. Bakteri dan mikroorganisme lainnya menggunakan karbohidrat seperti gula, pati, dan selulosa sebagai makanan untuk menghasilkan energi dan untuk tumbuh, antara lain memproduksi protein dan sel-sel baru. Metode bioflok merupakan metode alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan kualitas air pada kolam level budidaya yang memanfaatkan aktivitas organisme seperti jamur, bakteri, alga, protozoa, dan cacing. Salah satu contoh bakteri yang dapat dimanfaatkan ialah Bacillus. Cara kerja dari sistem bioflok ialah ketika kualitas air pada kolam level budidaya telah menurun yang disebabkan oleh hasil feses ikan dan hasil pakan ikan yang tidak tercerna membuat kolam tersebut mengandung banyak nitrogen dan amoniak. Kemudian dilakukan penambahan mikroorganisme yang kemudian mikroorganisme tersebut akan mengubah nitrogen anorganik tersebut menjadi protein sel tunggal yang kemudian akan kembali dimakan oleh ikan-ikan sebagai sumber pakan alami bagi ikan tersebut. Pembuatan bioflok yaitu pertama, wadah fiber bundar dengan diameter 40 cm diisikan air sebanyak 15 liter.
Selanjutnya 5 gram probiotik aquenzim dimasukkan ke dalam fiber, lalu ditambahkan dengan 20 gram molase, 1 gram urea, kemudian diberi aerasi. Proses pengaktifan bioflok ini berlangsung kurang lebih 8 jam. Bioflok dimasukkan ke dalam bak pemeliharaan ikan uji. Pengertian sipon. Sipon berasal dari kata siphon yang berarti suatu tindakan penyedotan dan pembuangan kotoran ikan serta sisa-sisa pakan ataupun kotoran lainnya yang ada pada kolam. Prinsip pembuangannya sendiri yaitu dengan membuang air pada dasar kolam dengan tetap menjaga ketinggian air yang dikehendaki pada kolam. Fungsi penyaring sendiri yaitu agar benih-benih dan ikan tidak ikut hanyut pada masa pembuangan. Prinsip sistem sipon yaitu membuang air yang lama di dasar kolam dengan tetap menjaga ketinggian kolam seperti yang kita kehendaki. Selain itu, adanya saringan bisa menjaga ikan, terutama benihnya, agar tidak hanyut. Air yang dikeluarkan pada waktu panen bisa dalam volume yang besar. Dengan demikian akan mempersingkat waktu panen dan ikan yang berada pada kolam agar tetap hidup. Pintu pembuangan atau pengeluaran air terdiri atas 2 buah, yaitu berukuran 1 x 1 meter dengan tinggi sesuai dengan ketinggian pematang. Bagian depan berfungsi sebagai penyaring, sedangkan bagian belakang berfungsi sebagai pengatur ketinggian air kolam. Kolam yang ukurannya lebih kecil diberi pintu pengeluaran yang hanya berupa pipa paralon yang berbentuk L. Bagian yang mendatar berfungsi untuk pengurasan atau pengeringan kolam, sedangkan bagian yang tegak berfungsi menjaga ketinggian selama masa pemeliharaan. Bagian yang tegak tersebut tidak dicabut sambungannya pada waktu ikan dipanen. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari sistem kerja sipon.